luluh lantah dan berhamburan kabur. Dua hal inilah yang dirasakan oleh pasukan Ukraina saat menghadapi tank T-90 milik Rusia saat serangan terjadi di wilayah Donetsk. T-90 membuktikan kemampuan yang sangat tajam di medan laga, karena cuma butuh satu unit untuk melakukan penyerangan besar-besaran untuk memukul mundur dan menghancurkan kamp militer milik Ukraina dan sekutu. Saking memalukannya kekalahan ini bagi Ukraina, staf pemerintah di sana bahkan melarang wartawan untuk memberitakan kejadian di garis depan. Melihat aksi tadi tentu saja akan seru ya jika kita berkenalan lebih jauh dengan tank T-90 Rusia. Tank terkuat dalam medan laga Rusia versus Ukraina. Pertama, mari kita mulai dengan membahas ukuran dari T-90 yang punya fakta menarik, di mana tank ini menjadi tank mungil mematikan di dunia. Dari dimensinya, T-90 memiliki panjang 9,63 meter, lebar 3,78 meter, tinggi 2,2 meter. Dimensi dari T-90 ini tidak jauh berbeda dari tank-tank pesaingnya seperti Leopard 2 buatan Jerman, M1A2 Abrams buatan Amerika, dan T-14 Armata buatan Rusia. Konsep tank generasi ketiga milik Rusia ini adalah tidak boleh mencolok. Makanya ukurannya tidak terlalu besar dan biasanya dicat biasa saja tanpa embel-embel loreng kamuflase. Rusia mempertahankan prinsip ini tentu bukan tanpa alasan. Karena relatif lebih kecil, bobotnya lebih ringan, yakni cuma sekitar 48 ton. Jauh lebih ringan dari tank-tank pesaingnya. Dengan ukuran yang lebih mungil, tank ini juga punya keleluasaan dalam bergerak. Makanya daya jelajahnya bisa mencapai 550 km dengan kecepatan maksimal di 60 km per jam untuk semua medan. Makanya dalam pertempuran di Ukraina, tank ini bisa saja terus menjadi puncak rantai makanan dengan kelincahannya itu. Apalagi tank ini terbukti lebih bisa bermain di medan lumpur ketimbang para pesaingnya. Nah, uniknya meski memiliki ukuran yang lebih kecil, T-90 tetap muat untuk 3 kru, yaitu untuk driver, komandan, dan penembak. Selain muat untuk jumlah kru tank pada umumnya, daya serang dari T-90 tidak main-main, bahkan bisa mengungguli tank yang lebih besar. Kita masuk membahas senjatanya, mari kita mulai dari senjata sekundernya yang menggunakan dua senjata mesin canggih. Pertama ada 12,7 mm Colt Heavy Machine Gun yang punya kekuatan menembak 650 putaran per menit. Letak senjata ini menjadi unik karena berada tepat di atas pandangan panoramik 360 derajat di atas komandan regu. Makanya kendali senjata ini bisa langsung diambil alih oleh komandan regu tanpa menunggu aksi dari penembak. Jadi secara keleluasaan menembak, senapan mesin ini sangatlah efektif. Kedua ada PKMT, senapan mesin ini punya kaliber yang lebih rendah dari Colt yaitu 7,62 mm, tapi kecepatan menembaknya lebih tinggi yang mencapai 850 putaran per menit. Biasanya PKMT ini digunakan untuk penembak regu untuk melawan infanteri musuh yang mendekat. Dari senjata sekundernya, mari kita masuk ke senjata utama dari T-90. Moncong senjata yang digunakan oleh tank ini adalah meriam smoothbore 125 mm 2A46M. Peningkatan paling signifikan dari senjata ini datang dari sistem autoloader yang digunakan. Dari bentuknya, sistem autoloader T-90 terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah karusel yang merupakan tempat penyimpanan amunisi dan propelan yang dibutuhkan. Dalam satu penyimpanan autoloader ini biasanya diisi dengan 22 amunisi. Bagian kedua adalah ammunition cassette yang berfungsi sebagai penutup penyimpanan amunisi dan juga menjadi landasan tempat para kru duduk. Tiap kali perintah menembak datang, bagian pertama dan bagian kedua ini akan bekerja sama untuk memilih amunisi yang digunakan dan membawanya ke bagian ketiga, yaitu cassette hoist yang berfungsi sebagai lift untuk amunisi dan propelan yang digunakan. Lift ini kemudian membawa amunisi ke bagian keempat, yaitu stop ejector yang berfungsi untuk mengisi amunisi dan propelan ke moncong senjata. Nah, setelah 4 langkah ini selesai, maka penembak tinggal menarik pelatuknya untuk melancarkan serangan. Sistem auto reloader seperti ini diklaim jauh lebih efektif ketimbang sistem reload manual sebab cuma memerlukan sekitar 5-8 detik untuk pengisian amunisi.
sedangkan reload manual membutuhkan waktu 15 hingga 20 detik. Sistem auto reloader ini kemudian digabungkan dengan sistem radar canggih bernama Laser Range Finder. Seperti namanya, sistem ini menggunakan laser untuk mencari target dan diklaim efektif menentukan target hingga jarak 10 km. Kombinasi ini kemudian didukung dengan pilihan amunisi canggih mematikan. Contohnya seperti Mango 2 yang merupakan amunisi berjenis penetrasi tinggi untuk menjatuhkan kendaraan lapis baja musuh. Kemudian ada juga amunisi 3VO F128 yang merupakan amunisi jenis ledakan tinggi untuk menyelesaikan urusan dengan bangunan strategis seperti bunker dan juga kamp pertahanan. Dengan semua hal ini yang dimiliki pada sistem serang T-90, maka wajar jika di konflik Ukraina dan Rusia, tank bantuan NATO seperti Leopard 2 dan kendaraan tempur lainnya harus menghadapi kehancuran karena T-90. Kalau daya serangnya mengagumkan, mungkin saja ada yang akan meragukan pertahanan dari T-90. Jangan salah, karena tank yang satu ini punya sistem pertahanan ciamik yang sudah berulang kali dia buktikan. Salah satu pembuktiannya datang di pertempuran wilayah Avdiivka, Ukraina pada 16 Agustus kemarin, di mana berulang kali T-90 menginjak ranjau darat dan juga dihujani rudal penetrasi tinggi oleh Ukraina dan para sekutu, tapi tetap bisa berjalan dengan lancarnya untuk melakukan serangan. Bukti pertahanan kuat dari T-90 juga pernah dibuktikan pada 28 Juli 2016 di Aleppo, di mana T-90 dihujani dengan rudal TOW, tapi masih bisa bergerak dengan lancarnya tanpa adanya kendala berarti. Pertahanan dari T-90 ini jelas jauh lebih baik dari kendaraan lapis baja Amerika yang bahkan cuma dengan serangan AK-74 kaliber 5,45 sudah jebol-jebol seperti kaleng rombeng. Nah, pertahanan mengagumkan yang didapatkan oleh T-90 ini datang dari fitur bernama 3-Layer Protection atau pertahanan 3 lapis. 3-Layer Protection ini terdiri dari lapisan baja T-72 Composite Armor dan yang paling menakjubkan yaitu lapisan ketiga yaitu ERA atau Explosive Reactive Armor. Secara penampakan ERA ini berupa kotak tersusun seperti Lego yang punya kemampuan untuk menahan amunisi anti-tank seperti rudal Javelin milik Amerika. Selain pertahanan 3 lapis ini, T-90 juga punya sistem pertahanan lain. Contohnya Active Protection System. Teknologi ini mengandalkan radar untuk menghadang rudal yang datang dengan cara mendeteksi lalu melontarkan roket berkecepatan tinggi. Kemudian ada juga radar The Stora One yang punya tugas mendeteksi roket dan meluncurkan bom asap dalam keadaan darurat untuk membuka jalur pelarian. Dengan kombinasi ini wajar jika tadi kita melihat pertahanan T-90 yang kuatnya keterlaluan. Selain persoalan kelincahan, persenjataan, dan pertahanan, T-90 juga punya keunggulan persoalan evolusinya yang seperti tanpa batas. Buktinya dengan pembaharuan tank ini dengan varian T-90MS ProRif 2 yang punya spek radar dan kendali tembakan teknologi tinggi untuk mendukung dalam perang modern. Mungkin saja teknologi ini ada untuk menangkal intervensi komunikasi, bahkan untuk mengetahui jalur drone kamikaze yang jadi ancaman utama dalam perang modern. Nah, dengan semua hal yang dimiliki oleh T-90 ini dan pembuktiannya di berbagai medan perang seperti di pertempuran Rajasthan India, konflik di Azerbaijan dan juga konflik di Syria, maka hal wajar jika tank ini banyak digunakan dan diminati oleh negara lain, mulai dari Algeria, Armenia, Azerbaijan, India, Irak, Uganda, hingga Vietnam menjadi pengguna T-90 sekarang. Ya, jika Indonesia ingin memperkuat lini angkatan darat kita, T-90 jelas bisa jadi pilihan dan mungkin saja akan menjadi tank pertama Indonesia yang menggunakan autoloader. Ya, meskipun jika membeli tank ini Indonesia harus merogoh kocek yang lumayan dalam, yaitu 4,5 juta US dollar atau 68 miliar rupiah untuk satu unit.